Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Gusti Afriani dengan NPM 244120117 dan teman saya Jenny Clarissa Putri dengan NPM 244120116. Kami dari program studi akuntansi. Jadi di sini kami akan menjelaskan pasar modal dan prinsip keterbukaan pasar modal. Pengertian pasar modal adalah suatu sistem atau mekanisme yang pertemukan pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana untuk tujuan investasi jangka panjang. Dalam pasar modal, dana dihimpun melalui penerbitan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif yang memungkinkan perusahaan atau pemerintah mendapatkan modal untuk ekspresi pembangunan atau kegiatan operasional lainnya. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Yang pertama, fungsi ekonomi. Pasar modal menjadi sarana bagi perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana dari masyarakat. Yang kedua, fungsi keuangan, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, fungsi pendanaan, membantu perusahaan mendapatkan modal tanpa harus bergantungan pada pinjaman bank. Yang keempat, fungsi pemerataan kepemilikan, memberi kesempatan masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan melalui pembelian saham. Selanjutnya, instrumen dan pelaku pasar modal. Instrumen pasar modal yang pertama, terdapat beberapa instrumen yang diperdagangkan di pasar modal. Instrumen yang paling dikenal adalah saham, yaitu tanda kepemilikan seseorang atau pihak atas suatu perusahaan. Pemilik saham berhak memperoleh keuntungan berupa dividen dan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau disebut RUPS. Selain saham, ada obligasi, yaitu surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Investor obligasi akan menerima bunga atau kupon secara berkala hingga jatuh tempo. Instrumen berikutnya adalah reksadana, yaitu wadah investasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Terakhir, terdapat derivatif, yaitu instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset lain, seperti saham atau obligasi yang umumnya digunakan untuk lindung nilai maupun spekulasi. Pelaku pasar modal. Selanjutnya, dalam pasar modal terdapat beberapa pelaku yang memiliki peran penting. Yang pertama, emittment adalah perusahaan atau pihak yang menerbitkan efek seperti saham atau obligasi untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Yang kedua, investor adalah pihak yang menanamkan modal dan membeli efek yang diperdagangkan di pasar modal dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Kemudian ada perantara perdagangan efek seperti broker dan underwriter. Broker berperan sebagai perantara jual beli efek, sedangkan underwriter membantu emittment dalam proses penerbitan efek. Selain itu, terdapat lembaga penunjang pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK sebagai pengawas, Bursa Efek Indonesia atau disebut BEI sebagai tempat perdagangan efek, KSEI sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta KPI sebagai lembaga clearing dan penjaminan transaksi. Selanjutnya, pengertian prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan pasar modal adalah kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di pasar modal untuk menyampaikan seluruh informasi yang relevan, benar, lengkap, dan tepat waktu kepada publik. Informasi ini mencakup kondisi keuangan perusahaan, kinerja operasional, laporan tahunan dan triwulan, aksi korporasi seperti pembagian dividen, merger, akuisisi, perubahan manajemen, atau peristiwa penting lain yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Selanjutnya yaitu tujuan dari prinsip keterbukaan. Apa sih tujuan dari prinsip keterbukaan? Yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap kepada investor. Lalu melindungi investor dari penipuan dan informasi yang menyesatkan. Kemudian menciptakan pasar modal yang adil, jujur, dan transparan. Membantu investor mengambil keputusan investasi secara tepat. Lalu mencegah praktik kecurangan seperti insider trading, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal, lalu menjaga stabilitas dan efisiensi pasar modal, lalu juga mendorong iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya bentuk penerapan prinsip keterbukaan pasar modal, yaitu menyampaikan laporan keuangan berkala, yaitu triwulan dan tahunan.
membuat laporan tahunan perusahaan untuk publik, mengumumkan aksi korporasi seperti dividen, merger, atau akuisisi. Kemudian menyampaikan informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan investasi secara tepat waktu. Lalu yang terakhir, memberikan pengumuman resmi melalui Bursa Efek Indonesia dan media publik. Nah, berikut adalah contoh pelanggaran prinsip keterbukaan. Di sini ada kasus Insider Trading Bank Danamon pada tahun 2012, yaitu seorang eksekutif senior yang mengetahui informasi penting tentang rencana akuisisi Bank Danamon sebelum informasi itu diumumkan kepada publik, melakukan transaksi saham secara ilegal berdasarkan informasi tersebut. Informasi material yang belum dipubliskan ini kemudian dimanfaatkan untuk membeli saham terlebih dahulu yang merupakan bentuk insider trading atau perdagangan orang dalam. Pelanggaran prinsip keterbukaan karena investor lain tidak memiliki akses informasi yang sama dan adil. Kasus ini menunjukkan bagaimana informasi penting yang harusnya diumumkan secara terbuka justru digunakan secara tidak sah untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari kesimpulannya ini, pasar modal adalah sarana yang mempertemukan perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka kesempatan kepemilikan perusahaan bagi masyarakat. Lalu, prinsip keterbukaan pasar modal memastikan perusahaan menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu sehingga investor dapat mengambil keputusan secara adil dan transparan, menjadikan pasar modal efisien, terpercaya, dan stabil. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.